Selamat malam pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, episode pada malam hari ini. Kami mohon maaf atas keterlambatan beberapa waktu hubungan dengan masalah teknis di studio kami. Malam ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yang cukup menarik dengan judul Sejahtera dengan Sawi Putih. Ya, program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI Indonesia. ASI Indonesia adalah organisasi kaum awam dari Gereja Masjid Advent Hari ke-7 di Indonesia. Program ini sengaja dibuat untuk memberikan motivasi dan inspirasi tentang beberapa model usaha di bisnis pertanian. Ya, bersama saya dengan malam hari ini telah ada beberapa narasumber kita yang sangat bagus. Ya, bersama kita malam ini telah hadir Bapak Profesor Insinyur Daniel Saputra, ya PhD dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam, Prof. Daniel. Apa kabar? Prof. Daniel, apakah sudah tersambung dengan kita, Pak Prof. Daniel? Juga bersama dengan kita juga ada Bapak Dr. Insinyur Zakaria Sukom, Universitas Patimura. Selamat malam Pak Zakaria, apa kabar Pak Ukom? Ya, selamat malam Pak Rekson, baik. Selamat malam. Juga bersama dengan kita Dr. Insinyur Peter Kunu, ya, Magister Pertanian dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Kunu, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, baik. Terima kasih telah bersama dengan kami Pak Kunu. Dan juga seorang ibu yang cantik, yaitu bersama dengan kita Ibu Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Selamat malam Ibu Yohana, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson. Bagaimana kabar di Maluku sekarang? Puji Tuhan. Oke, dan senang sekali juga kita telah bersama dengan seorang narasumber praktisi, yaitu Bapak Yusuf Kalengkongan. Beliau ini adalah sarjana ekonomi, juga telah mendapat 2 gelar pasca sarjana dari luar negeri, MBA dan Public Health juga dari luar negeri. Namun beliau memilih untuk menjadi seorang petani. Ya, beliau adalah Bapak Yusuf Kalengkongan. Senang sekali Pak Yusuf, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan, baik-baik Pak Rekson. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa, malam hari ini harusnya kita bersama dengan seorang narasumber lain yang sesuai dengan jadwal kami, yaitu Bapak Marky Swen Sumampau, MSI, dosen Fakultas Pertanian Universitas Kelabat di Manado. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada Sabtu sore, beliau ini menghembuskan napas yang terakhir, dan malam hari ini kita tidak bisa bersama dengan beliau. Atas nama kru Kamu Bisa, ASI Indonesia dan Hope Channel, kami mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Maggie Meipa dan seluruh keluarga yang berduka. Kami berdoa agar kiranya seluruh keluarga dapat terhibur, dan mudah-mudahan kita berdoa agar pelayanan yang telah disampaikan oleh Bapak Marky Sumampau selama ini dalam program Kamu Bisa akan dapat memberikan motivasi dan inspirasi yang baik sekali. Saudara pemirsa, saudara mungkin tidak tahu, tetapi di dalam episode sebelumnya Bapak Marky ini siaran langsung dari bed rumah sakit dengan kabel-kabel yang ada tersambung dengan tubuh beliau. Namun beliau dengan semangat tetap melayani dan siaran. Kami hanya tahu itu kemudian setelah lihat ada foto yang disampaikan oleh Ibu Meiva bahwa Pak Marky walaupun dalam sakit tetap melayani kita dalam program Kamu Bisa ini. Sebuah tribute telah kami siapkan untuk mengenang pelayanan dari hamba Tuhan ini. Sebuah tribute telah persiapkan. Coba kita melihat sebuah tribute yang disampaikan oleh Hope Channel dan ASI Indonesia atas pelayanan Bapak Marky. Coba kita Marky Sumampau ini. Mari kita perhatikan tribute berikut ini. Bersama dengan beberapa narasumber kita, narasumber akademisi dan juga narasumber praktisi, diantaranya adalah Bapak Marky Sumampau. Beliau adalah pakar budidaya pertanian. Beliau dari Manado. Selamat malam Pak Marky. Selamat malam. Apa kabar? Sehat Pak? Puji Tuhan.
Marky mungkin ada tambahan komentar terakhir? Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara Cahaya Merah di masa pandemi ini, memang prospeknya sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, seperti yang Prof katakan tadi, Pak Sakaria, harus diperhatikan kualitas. Kualitas ini sangat penting sekali. Sehingga penyerapan Cahaya Merah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Itu tadi saudara, kita berdoa kepada keluarga agar dapat segera terhibur. Dan sekali lagi atas nama ASI Indonesia, kru Hope Channel, dan kru Kamu Bisa, kami mengucapkan turut berduka cita kepada Ibu Megi Meipa dan seluruh keluarga yang berduka. Semoga keluarga dapat segera terhibur. Baiklah, pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan program ini. Bersama dengan kita telah hadir Bapak Yusuf Kalengkongan, telah kita perkenalkan tadi. Kali ini kita akan berbicara tentang sawi putih. Ya, namun sebelumnya kita akan lihat sebuah tayangan tentang apa yang dilakukan oleh Bapak Yusuf tentang perkebunan mereka sawi putih ini. Silakan diputarkan. Demikian tadi itu adalah tanaman sawi putih milik dari Bapak Yusuf Kalengkongan. Pak Yusuf, boleh kita ke Pak Yusuf nih. Kan kita tahu bahwa Pak Yusuf ini menanam banyak jenis tanaman ya. Beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang kentang, lalu beberapa tanaman sayuran. Nah, kali ini kita akan berbicara sawi putih, Pak. Dibanding dengan tanaman-tanaman lain, apa keunikan dari budidaya sawi putih ini, Pak? Dan kenapa Bapak tertarik untuk tanam jenis tanaman ini, Pak Yusuf? Baik, selamat malam pemirsa. Jadi kenapa saya juga menanam sawi putih? Karena untuk mengelola lahan itu tidak baik untuk kita menanam satu jenis tanaman di satu kebun secara berurutan. Jadi memang yang kami lakukan adalah dibuat rotasi kebun-kebun yang dikelola. Jika pada musim pertama ditanami kentang, berikutnya setelah panen kita biasanya menanam sayur mayur, kol atau sawi putih, di mana kalau di Modo Inding itu dikenal dengan nama pitsai. Nah, pitsai ini, sawi putih ini relatif gampang, mudah untuk ditanam dan tidak rewel, karena seperti yang Anda lihat di video yang telah ditayangkan, itu sebenarnya sudah ditanami batang daun bawang sebelumnya. Dan itu tidak dibuat bedengan baru, hanya dikeluarkan rumput-rumput yang ada di bedengan itu, sehingga kita bisa tanam langsung biji dari sawi putih. Sehingga secara biaya itu sangat membantu kami. Karena nanti setelah sawi putih, itu baru kita akan buat bedengan baru lagi. Nah, membuat bedengan baru di satu kebun itu biasanya menambah ekstra pengeluaran, biaya yang akan kita keluarkan. Kalau di kebun itu isinya 3.500 meter, itu biasanya kita membutuhkan 10 sampai 15 tenaga harian untuk membuat bedengan yang baru lagi. Nah, itu berarti sudah ada sekitar
1.500.000 sampai 1.800.000 rupiah ekstra cost, yang ekstra biaya yang akan kita keluarkan. Nah, kenapa sawi putih? Karena biasanya dengan sawi putih ini ada keuntungan lain. Sawi putih memang tidak semuanya kita jual, karena itu istilah petani, ada yang tidak tidak crop, tidak membatu atau tidak menggumpal. Itu biasanya tidak kami jual, dan itu merupakan sumber pupuk alami yang sangat cepat. Karena ini sawi putih kebanyakan air yang ada di situ kan, kandungannya. Sehingga kalau kita caca itu, pada saat kita akan bedeng kembali itu hanya dalam jangka waktu 2-3 minggu itu sudah terurai. Bisa menjadi pupuk untuk tanaman berikutnya. Itu keuntungannya. Dan memang untuk saat ini kami menggunakan pupuk kimia karena belum ada yang bisa kami lakukan untuk membuat tanaman sawi putih ini cepat bertumbuh. Karena dalam pengalaman kami, jika kita mengurus dengan baik, hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja dari saat tanam sudah bisa dipanen. Begitu Pak Rekson. Wah, tadi saya masih mau bertanya berapa lama. Ternyata 2 bulan aja sudah bisa menghasilkan tuh Pak ya? Iya, hanya 2 bulan saja kita sudah bisa panen. Baik, saya coba ke Dokter Hukum ya. Ke Dokter Kunu. Pak Kunu, saya tahu Pak Yusuf ini dia adalah petani di Modo Inding ya, yang wilayahnya itu adalah hawa dingin ya, daerah pegunungan. Kira-kira cocok nggak ini Pak untuk di tanaman yang bukan yang cuaca dingin gitu, cocok nggak Pak di tanaman yang tanah yang lain? Ya, terima kasih Pak Rekson. Jadi memang setiap tanaman itu dalam konsep pertanian itu ada yang disebut kesesuaian lahan. Nah, salah satu faktor kesesuaian lahan adalah temperatur atau suhu di wilayah di mana tanaman itu kita tanam. Dan untuk temperatur rata-rata dalam hubungannya dengan komoditas ini, petsai atau sawi putih, maka suhu 16-22 itu yang sangat baik. Dan itu bisa dicapai sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut. Jadi dari sisi suhu sangat baik, kemudian dari posisi ketinggiannya juga itu bisa menjadi patokan, karena yang sangat sesuai itu adalah sampai 1.200 meter permukaan laut. Baik. Demikian Pak untuk suhu atau temperatur ya. Terima kasih Pak. Pak Yusuf, kira-kira ini kalau seandainya kita tanam di rumahan, ini apakah memungkinkan Pak Yusuf? Jika kita menanam di rumah, biasanya sih itu kita praktekkan di ketinggian kurang lebih 300 sampai 500 meter dari permukaan laut, itu masih numbuh Pak. Masih. Dan itu kita tidak harus letakkan di pekarangan rumah yang full matahari. Lebih baik ada di bawah pohon yang rindang, itu akan lebih baik. Ya. Jadi untuk rumahan itu kita bisa tanam di polybag, satu bibit di satu polybag, bisa itu Pak Rekson. Jadi ini artinya jadi di bawah pohon yang artinya dia menjadi pohon tanaman yang berada di pohon yang lain juga boleh juga itu Pak ya? Untuk di Modo Inding sendiri memang lebih baik dia full matahari. Sedangkan kalau tadi pertanyaannya ada di
suhu yang normal atau sudah panas, itu lebih baik kita ada di bawah tanaman pela begitu ya. Baik. Terima kasih Pak. Pak Yusuf boleh ceritakan tentang bagaimana penanamannya Pak, persiapan lahan, bibit, persamaian hingga penanaman. Saya dengar tadi tidak perlu disemaikan ya. Barangkali boleh ceritakan Pak tentang bagaimana cara menanam dari tanaman sawi putih ini Pak Yusuf. Baik Pak Rekson. Jadi untuk petani biasanya mereka mempunyai usaha-usaha sendiri bagaimana mengetahui yang terbaik untuk lahan mereka. Tetapi yang saya praktekkan selama ini adalah lebih menguntungkan kita untuk menanam langsung di bedengan. Karena pengalaman saya kalau kita menanam contohnya 1.000 biji itu, kita tanam disemaikan dan kemudian kita setelah 2 minggu ke 3 minggu kita pindahkan, pertumbuhannya itu agak tersendat pada posisi itu. Sehingga memang menurut pengalaman saya dan teman-teman yang lain di Modo Inding, lebih baik kita tanam langsung seperti yang ada di video tadi, di bedengan langsung ditanam. Seandainya itu ada yang lebih yang tumbuh, itu tinggal kita kurangi saja pada saat berumur 2 minggu sampai ke 3 minggu, itu kita bisa kurangi, kemudian kita istilah kata sulam, sulam untuk bedengan yang tidak bertumbuh. Nah, kalau juga memang semua bertumbuh, itu bisa kita sisihkan di kebun yang lain, mungkin buat bedengan yang baru atau bedengan yang lain, untuk kita tanam yang tadinya kita kurangin dari lubang-lubang yang bertumbuh tadi. Nah, penyiapan lahan sangat mudah, kita hanya menyiapkan bedengannya. Kalau mau dari awal boleh, tetapi kalau juga itu tinggal meneruskan bedengan yang sudah ada setelah panen, seperti yang saya informasikan tadi setelah panen bawang, daun bawang, itu bisa kita tanam langsung dengan mengeluarkan rumput-rumput yang sudah ada di bedengan. Nah, tentunya kita juga yang kami praktekkan saat ini adalah langsung setelah 2 minggu ke 3 minggu kita tambah pupuk. Yang kami gunakan adalah pupuk urea, campuran pupuk urea dan Ponska. Jika mempunyai dana yang lebih, kita juga bisa tambah dengan mutiara, pupuk mutiara. Tetapi dengan urea dan Ponska itu sudah cukup, karena itu untuk kesuburan tanah dan untuk pembentukan daun sudah sangat baik itu untuk sawi putih ini. Kalau jenis-jenis bibit Pak, kira-kira bisa dijelaskan, karena ini kan apakah hanya satu jenis bibitnya, mungkin varietas-varietasnya? Oh baik, varietasnya ada banyak Pak Rekson, cuman di pasaran untuk saat ini varietas yang menurut saya dulunya asli itu sawi putih yang panjang, itu tidak terlalu disukai oleh pasar di Sulawesi Utara, bahkan ke Papua dan Maluku, karena rasanya ada sedikit pahit. Nah, jadi memang kita sekarang ini menanam memang sawi putih yang tidak panjang, tetapi dia bulat dan berisi. Begitu Pak Rekson. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pak Dr. Kunu nih. Dr. Kunu, tadi telah dijelaskan oleh Pak Yusuf ya. Ada masukan nggak Pak ke Pak Yusuf ini sehubungan dengan cara yang mereka lakukan tadi dalam penanaman tanaman sawi putih mereka di sana Pak, di Modo Inding Pak? Iya, terima kasih Pak Rekson. Jadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan itu oleh Pak Yusuf itu adalah kebiasaan yang memang sudah dilakukan oleh para petani.
Dan kalau kita mau menerapkannya dalam konsep keberlanjutan, usaha yang tidak membawa kerusakan kepada lahan atau tanah yang digunakan, maka memang untuk tanaman-tanaman seperti ini, pengolahan tanah itu perlu, sekalipun telah berkembang konsep-konsep pengolahan tanah minimal, bahkan tanpa olah tanah sekalipun. Dan itu memang menjamin untuk keberlanjutannya. Yang perlu dijaga adalah ketika pembukaan lahan awal, itu jangan sekali kita menggunakan sistem tebas bakar. Karena itu akan merusak seluruh bahan organik tanah. Bisa jadi pada awalnya, karena adanya abu hasil pembakaran, meningkatkan pH tanah, meningkatkan ketersediaan unsur, tapi itu hanya awal, Pak. Karena ketika pembakaran terjadi, maka tanah akan rusak secara umum, kemudian bisa terjadi aliran permukaan dan erosi yang hebat. Kemudian kalaupun terjadi atau dilakukan pengolahan tanah seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf, saya kira nilai positifnya adalah terjadi ketika dilakukan rotasi tanaman, kemudian tidak semua tanaman itu yang dibawa keluar, tapi sebagian dikembalikan, sehingga pemiskinan tanah tidak terjadi secara besar-besaran. Kemudian ketika pengolahan itu terjadi, itu harus dijaga, Pak, supaya ketika terjadi hujan, itu aliran permukaan tidak membawa banyak tanah ke arah bawah lereng, dan kalaupun itu terjadi, sebaiknya dibangun sistem trap sedimen, atau yang dia bisa menahan sedimen sementara di situ, dan itu bisa dikembalikan di bedengan. Sebab kebanyakan dengan cara begini, dengan cara tidak mencegah kerusakan, erosi, dan lain sebagainya, maka lambat laun produksi akan meningkat karena pupuk harus lebih banyak diberikan, bahan organik juga harus banyak diberikan, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya pengolahan tanah itu harus dijaga, dilakukan seminimal mungkin. Seperti yang sudah juga dilakukan ketika terjadi rotasi dari kentang tadi, atau dari daun bawang ke sawi putih, itu kan tidak dilakukan lagi pengolahan tanah. Saya kira itu cukup baik. Bagaimana dengan itu? Tadi Pak Yusuf katakan mereka juga kadang-kadang gunakan tanaman sawi putih ini yang tidak dijual kemudian dijadikan pupuk, Pak. Itu kira-kira ada plus minusnya nggak, Pak? Iya, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa tidak terjadi proses pemiskinan tanah ini dengan besar-besaran ya, karena sebagian tanaman itu malah dikembalikan. Dan pengembalian sisa tanaman ke bedengan atau lahan pertanaman itu baik, Pak, itu sangat baik. Sangat baik. Sama halnya dengan kita panen tanaman yang lain, yang kebetulan katakanlah seperti jagung, kita ambil tongkolnya, jangan sampai dia punya sisa yang ada itu kita buang dari lahan itu. Sangat baik jika dia dihaluskan dan dikembalikan ke areal itu. Dengan demikian, sebagian besar unsur hara bisa dikembalikan juga ke tanah itu. Itu dari aspek kesuburan aja, Pak. Terima kasih, Pak Kuno. Saya ingin ke Dokter Hukom. Dokter Hukom, tadi Pak Yusuf telah jelaskan bahwa mereka menggunakan pupuk ya NPK tadi, Pak, ya, dan pupuk kimia yang lain, dan urea digabung dengan Fonska kalau saya tidak salah tadi disebutkan ya. Kira-kira ada komentar Pak Hukom tentang hal ini, Pak? Ya, baik Pak Rekson. Jadi tanaman sawi ini yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Yusuf, dan teknik pengolahan tanah untuk penanaman sudah dijelaskan oleh Pak Kuno tadi. Saya perlu tambahkan bahwa memang jenis sawi putih termasuk dalam famili Brassicaceae atau Cruciferae. Ini jenis-jenis tanaman yang memang sangat respon terhadap penyerapan hara dari dalam tanah. Nah, oleh karena itu tadi ada disebutkan ada salah satu varietas yang panjang itu rasanya pahit. Biasanya kita perlu hati-hati sekali kalau kita bercocok tanam di lapangan atau secara konvensional. Nah, itu banyak sekali dia bisa menarik hara dalam bentuk logam berat. Selain daripada nutrisi hara makro mikro yang lain, dan logam berat itu yang memang biasanya ditarik lebih banyak pada jenis Cruciferae ini, khususnya Brassica.
Makanya dia banyak dipakai sebagai tanaman yang disebut dengan fitoekstraksi atau fitoremediasi. Nah, oleh karena itu dari BPOM sendiri sudah ada merekomendasikan, dan dari FAO sudah merekomendasikan itu toleransi kadar logam berat teristimewa untuk CU, kemudian timbal dan kadmium itu sudah harus tahu berapa persen yang ada di dalam setiap kilogram produk itu. Jadi menyangkut dengan hara tentang pemupukan ini lalu menjadi satu pertanyaan bagi kita juga sebetulnya. Seberapa banyak pupuk yang akan kita beri dan jenis apa yang harus kita beri. Nah, banyak praktisi petani di lapangan yang belum melakukan hal ini karena dalam rangka pengamanan pangan untuk melindungi manusia dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Makanya perlu kita tahu dulu. Jadi secara praktis memang dilakukan seperti itu, tetapi harus kita ketahui bahwa jenis hara apa yang ada dalam tanah, kemudian di dalam pupuk yang akan kita kasih. Sehingga betul-betul kita memberikan pupuk dengan dosis yang tepat, yang bisa diserap sesuai dengan kebutuhan dan nanti tidak menimbulkan masalah kelanjutan ketika dia serap dan terakumulasi dalam jaringan, dan ketika manusia makan itu bermasalah bagi manusia karena logam-logam berat seperti CU, kadmium, dan Pb, timbal itu sangat berbahaya dikonsumsi. Mungkin yang saya baca hasil penelitian rata-rata jenis Brassica ini ditanam kemudian dianalisis jaringannya kandungan logam berat CU, Pb, dan kadmium itu di atas anjuran semua, di atas batas anjuran. Nah, kalau seandainya manusia konsumsi setiap hari, nah itu terakumulasi dalam tubuh, dan ini makin hari makin lama itu dia berdampak pada kesehatan yang bisa menimbulkan seperti kanker dan jenis-jenis penyakit kronis berbahaya yang lain. Nah, oleh karena itu perlu dianalisis jaringan. Karena saya sendiri setelah saya pelajari dan penerapan pada keluarga juga, kami berhati-hati memakan jenis-jenis sayuran yang memang dibudidayakan secara konvensional yang tidak diketahui kandungan hara dalam tanah maupun pada pupuk. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Di lain pihak, kalau kita menanam dengan sistem hidroponik umpamanya, itu kan semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu sudah diatur dengan konsentrasi yang pas dan dibutuhkan oleh tanaman, sehingga betul-betul tanaman itu menyerap sesuai dengan kebutuhan dan aman untuk dikonsumsi. Ini yang menyangkut dengan Brassica khusus. Ada beberapa jenis juga yang memang perlu kita waspadai, karena dia tidak, ketika kita makan dia tidak muncul 1-2 tahun, 3 tahun, tapi di atas 15 tahun baru itu mulai muncul ketika dia sudah berada pada kondisi yang optimum di dalam tubuh. Dr. Hukom. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau menyangkut dengan pemupukan, itu memang secara teori seperti itu. Jadi pemupukan dengan pupuk organik 20 ton per hektar, ataupun diberikan dengan pemupukan urea 150 kg per hektar, ataukah dengan menggunakan Ponska ya, rata-rata mungkin 200 kg per hektar. Nah, tapi itu tidak bisa memberikan jaminan, walaupun tanaman kelihatan tumbuh subur di lapangan, tetapi jenis ini adalah jenis yang memang respon sekali untuk penyerapan.
termasuk pada jenis tanah asam pun dia bisa bertumbuh dengan baik dan dia menyerap logam-logam seperti Al, kemudian Fe yang cukup tinggi dari tanah asam, dan ini berpengaruh juga kalau dimakan banyak oleh manusia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Dr. Hukom. Saya mau tanya, tadi kan kesulitan dari Pak Yusuf ini adalah kesulitan untuk mencari alternatif untuk pemupukan ya, selain tadi pupuk kimia tadi. Kira-kira apakah ada jenis-jenis pupuk organik yang tersedia pada saat ini Pak di pasar dan mudah atau alternatif lain yang dapat cocok digunakan untuk pertumbuhan tanaman sawi ini Pak? Karena sawi itu kan besar Pak ya, dari kecil dia bisa jadi besar, tentu dia perlu unsur-unsur hara yang cukup banyak ya. Kira-kira apakah ada pupuk organik yang kira-kira cocok diterapkan, diaplikasikan untuk jenis tanaman sawi putih ini Pak Hukom? Ya, jadi untuk bercocok tanam secara konvensional perlu diperhatikan kebutuhan hara bagi jenis Brassica ini. Jadi ada banyak sekali yang sudah dibuat pupuk-pupuk yang bisa merangsang pertumbuhan awal, karena untuk sawi putih yang tadi harus membentuk crop, dia harus membutuhkan nutrisi yang cukup, baik makro maupun mikro. Tetapi harus kita tahu berapa yang akan kita butuh untuk diberikan kepada tanaman supaya dia bisa bertumbuh cepat, daunnya membesar, kemudian tanamannya tinggi, kemudian pada waktunya dia membentuk crop, dia harus membentuk crop. Nah, kegagalan dari memberikan pupuk yang sesuai, lalu dia tidak bisa membentuk crop atau telur di samping pengaruh ketinggian tempat. Jadi kalau ketinggian tempat di bawah tadi mungkin 500 ke bawah 300 ya, yang lahan rendah, lah itu rata-rata tidak bisa membentuk crop. Nah, dia harus mendapatkan suhu yang agak tinggi dengan asupan nutrisi yang memang lengkap dan sesuai. Karena apa? Karena proses pemupukan ini menjadi masalah yang sangat serius bagi petani di lapangan. Jadi mereka belum tahu persis bahwa memberi pupuk jenis apa dalam jumlah berapa yang memang cocok untuk tanaman. Mereka memberi saja sesuai dengan anjuran atau pikiran-pikiran mereka secara pribadi untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Kalau memberi pupuk yang tinggi, padahal itu adalah keliru dan bisa memberikan kerusakan pada tanah ataupun juga pada tanaman. Nah, itu kurang bagus. Baik. Jadi tadi sudah disebutkan tadi penggunaan jenis tanaman yang tidak membentuk crop diolah menjadi pupuk, ya bagus. Tapi kita harus melihat, dianalisis lagi kandungannya apa. Lalu paling tidaknya itu logam berat, karena untuk Brassica ini logam berat yang harus kita waspadai. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, termasuk dari Bapak Stanis dari Sabah. Oh, rupanya siaran kita ini juga diikuti oleh sampai ke luar negeri. Tapi kita akan ada pertanyaan. Selamat malam. Pertanyaan saya, bagaimana membuat penjagaan sawi putih supaya tidak dimakan ulat dan tidak rusak? Mungkin dialami juga oleh Pak Yusuf nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita lihat dulu sebuah tayangan berikut ini untuk lihat kita bersama. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi sepertiga asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk.
Perubahan makanan yang sederhana seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Kembali kita ke studio, pemirsa. Tadi sudah ada pertanyaan dari Bapak Stanis. Terima kasih Pak Stanis dari Sabah, Malaysia. Yang menanyakan tentang bagaimana membuat penjagaan sawi putih supaya tidak dimakan ulat atau tidak rusak. Pak Yusuf, apa alami juga pengalaman ini Pak Yusuf di tanaman yang Bapak tanam? Ya, baik Pak Rekson. Memang kalau kami di lapangan, di kebun, itu yang kami takuti, yaitu ulat, kemudian ada siput yang tidak bercangkang, dan ketiga adalah siput yang ada cangkangnya. Jadi tiga teman dalam tanda kutip kami itu sangat kami waspadai Pak Rekson. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak mengatasinya? Nanti kita akan ke Ibu Dr. Yohana ya, beliau ini ahli proteksi, tapi selama ini apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini, Pak? Jadi untuk selama ini memang kami mendapatkan anjuran dari Dinas Pertanian dan mengintroduce beberapa racun untuk hama yang biasanya kami gunakan, sehingga memang pada umur-umur rentan itu 1 minggu, 3 minggu, dan kemudian 5 minggu itu biasanya kami menggunakan racun untuk menjaga agar supaya sawi putih ini bisa lolos sampai masa panennya. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi masih gunakan kimia ya. Kita ke Ibu Yohana. Dr. Yohana Taribuka ini adalah seorang ibu yang ahli di bidang proteksi tanaman. Ibu, boleh ditanggapi pertanyaan dari Bapak Stanis dan implementasi yang dilakukan oleh Bapak Yusuf di Mode Inding, Bu, silakan. Terima kasih Pak Rekson, pemirsa yang budiman, Pak Yusuf. Memang cara-cara untuk mendapatkan produksi yang baik, mulus, itu biasanya itu kita suka sekali menggunakan pestisida sintetik, sehingga kita bisa mendapatkan sayur itu kalau kita pasarkan mulus, tidak terganggu sampai panen, gitu. Tetapi efeknya itu luar biasa bagi kehidupan kita dan juga lingkungan di mana kita berada, gitu. Bisa pencemaran terhadap air di seputaran kita, lama-lama air sumber air di seputaran kita itu bisa tercemar oleh pestisida yang kita gunakan. Kemudian tanah-tanah itu kehilangan unsur haranya itu besar sekali karena rusak oleh penggunaan pestisida sintetik. Nah, apa yang Bapak sudah lakukan itu kalau bisa diminimalisir. Sebaiknya yang paling utama itu lahan dilakukan sanitasi. Kebersihan lahan itu yang utama. Mulai dari awal sampai dengan akhir itu diperhatikan kebersihan lahan. Karena kalau lahan itu kotor, biasanya itu hama-hama itu yang biasanya ulat yang itu biasanya mulai dari kupu-kupu, dia biasanya bertelur di bawah-bawah daun tanaman sawi, kemudian nanti menetas jadi ulat itu. Sumbernya itu dari hama dewasanya. Jadi itu dia seperti kupu-kupu itu Pak. Atau juga seperti belalang itu juga sangat merusak. Siput yang Bapak katakan itu bercangkang bisa kita ambil, kita kumpulkan kemudian dibakar. Nah, karena itu dia biasanya itu juga karena lingkungan yang kotor ataupun lembab. Kalau lingkungan kotor, iklim mikro itu terbentuk, maka
dia sangat mudah untuk datang berteduh di bawah tanaman-tanaman sawi, sehingga diharapkan suhu di seputaran itu, sanitasi untuk mencegah suhu mikronya itu tinggi, gitu Pak. Jadi yang saya tekankan lebih utama lagi kebersihan kebun. Saya tidak menyarankan menggunakan pestisida sintetik karena itu dampaknya sangat luas sekali bagi kehidupan kita. Lama-lama kita bisa, kalau Bapak menggunakannya salah, apalagi kombinasi, biasanya petani itu menggunakan kombinasi pestisida itu beberapa, katanya supaya lebih efektif gitu. Padahal belum tentu kalau kita menggunakan campuran pestisida itu beberapa, itu akan menyebabkan juga, karena kita tidak tahu bahan aktif yang berbeda itu menimbulkan efek pengendalian yang tepat gitu. Jadi jangan menggunakan pestisida sintetik yang campur-campur 2 atau 3 jenis pestisida sintetik itu digunakan jadi satu kemudian disemprotkan. Itu sangat berbahaya. Lama-lama menjadi racun untuk konsumen juga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Yohana. Pemirsa, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui media yang saudara gunakan. Namun kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kita bicara tentang, tadi sudah bicara tentang tanaman, bertanam, kemudian saya ingin ke bagian yang ditunggu-tunggu ini Pak, panen Pak. Ya, tadi setelah dikatakan ini panen sekitar 2 bulan kita sudah bisa panen ya Pak ya. Di Modo Inding sendiri saat ini sekarang ada tanam berapa luas Pak yang siap untuk dipanen nih, Pak Yusuf? Baik Pak Rekson. Sebenarnya untuk panen untuk saat ini di kebun saya tinggal sisa-sisa yang belum crop itu yang dipanen lagi. Tetapi pada 2 minggu yang lalu kami sudah panen dan puji Tuhan untuk ukuran di Modo Inding yang kalau hitung-hitung biayanya dari tanam sampai panen itu bisa 2.000 per buah, per biji sawi putih, itu break even, itu sudah menutupi ongkos dari pengelolaan tanah, kebun, dan sampai kepada panen. Itu dihitung-hitung sekitar Rp2.000. Dan 2 minggu yang lalu, puji Tuhan, harga di Modo Inding sendiri itu lumayan baik. Harganya Rp6.000 per buah. Jadi dalam satu buah itu ada untung 4.000, Pak. Ada berapa buah yang dipanen, Pak? Pokoknya yang baik lah, Pak. Oke, kita jadi senang, ya. Kalau posisi saat 2 minggu kemarin itu para petani sawi putih itu ya bisa legah lah perasaan karena ada untung yang baik. Tetapi di awal-awal tahun saya juga mengalami hal yang kurang enak, Pak, karena waktu itu harganya tinggal Rp500 per buah. Jadi sebenarnya kalau kita mau panen itu tambah biaya lagi, tambah rugi lagi. Jadi ya ditinggal aja di kebun biarlah dia jadi pupuk. Cuman terima kasih Pak Hukom dan Bu Yohana sudah memberikan informasi. Saya juga malam ini dapat ilmu yang baru, pengetahuan yang baik ya untuk kita menjaga agar supaya sawi putih ini yang memang kalau secara pribadi saya melihat itu kalau kita tidak pergi 2 hari saja itu sudah sangat berubah, Pak. Yang tadinya belum ada cropnya, tiba-tiba 2 hari kemudian kita lihat sudah mulai ada cropnya. Atau tidak daun-daunnya yang masih kecil 2 hari kemudian, waduh, kayak ditiup, Pak.
Jadi itu memang benar sekali yang kami alami di kebun. Itu untuk khususnya sawi putih, pertumbuhannya sangat-sangat cepat, sehingga memang sebagai petani ya kita dianjurkan juga, dan memang mungkin itu sudah perintah dari Tuhan untuk kita tetap mengolah tanah kan. Setiap hari kita harus pergi untuk bekerja di kebun kita, begitu Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel, ini ada hitung-hitungan tadi yang disampaikan ya. Sekitar kosnya itu per satu bonggol itu sekitar 2.000 Pak ya. Tapi di sisi yang lain, 2 minggu lalu Pak Yusuf dapat harga bagus itu sampai ke 6.000. Tapi sebelumnya itu malah hanya 500 Pak, rugi nih. Ini gimana komentar Pak Prof. Daniel tentang hal ini Pak Prof? Prof. Daniel bisa tersambung? Oh, kelihatannya kita punya masalah koneksi dengan Prof. Daniel sementara sedang disambungkan. Saya ingin Pak Kunu ini mengkomentar ini. Gimana komentar Pak Kunu ini? Harga ini fluktuasinya tinggi sekali. Gimana itu, Pak? Ya, itulah risiko dari sebuah usaha tani, Pak ya. Kadang-kadang kita bisa mencapai keuntungan yang maksimal, tapi kadang-kadang juga rugi ya. Dan secara teori memang ketika produksinya tinggi, permintaan pasarnya turun, dan itu memang bisa membuat kerugian. Tapi ketika dia dalam posisi kebutuhannya tinggi dan ketersediaan rendah, itulah justru akan naik ya, harganya akan naik. Dan saya kira pengalaman-pengalaman itu hampir dialami oleh setiap petani komoditas apa saja. Dan memang tidak tentu ya, kadang seperti tadi Pak Yusuf pada posisi 6.000 per buah sayur itu luar biasa kan. Tapi ketika 500 tentu saja itu sangat merugikan. Saya kira untuk hal ini saya tidak terlalu kuasai dalam hal pemasaran, tapi secara prinsip saya kira semua usaha tani ada pada posisi yang sangat menguntungkan, tapi kadang-kadang juga bisa mengalami kerugian seperti ini. Itu saja Pak yang saya boleh komentari. Saya ingin kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan produk ini ya sangat tergantung dengan penggunaan ya Pak ya. Di Korea sendiri ini jenis tanaman yang sangat disukai ya. Mereka punya makanan khas yang terbuat dari sawi putih itu. Nah, Bapak sendiri lihat di Indonesia ini gimana nih Pak? Apakah ini termasuk jenis sayuran yang disukai atau enggak? Dan sejauh ini Bapak jual kemana Pak pasarnya Pak? Baik Pak Rekson. Untuk sawi putih sendiri memang kalau istilah petani kami menginformasikan itu, sawi putih lagi lancar. Berarti itu memang harganya baik. Tetapi kalau memang itu ada informasi sawi putih lagi terdumpul, artinya itu permintaan seperti Pak Kunu tadi jelaskan, permintaan di pasaran tinggi dan ketersediaan di petani itu kurang Pak. Nah, ada beberapa hal yang saya bisa bagikan juga. Memang kalau mau tanam, kita biasanya walaupun modo inding itu lumayan luas, biasanya kita jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi, lihat kebun-kebun itu. Kalau saya mau tanam saat ini, berapa banyak yang tanam sawi putih pada periode itu. Sehingga butuh juga kejelian dari petani, yang mana itu mungkin belum dipraktekkan oleh semua petani, karena memang mereka hanya fokus kerja saja, apa yang mereka mau tanam, termasuk dengan apa yang mereka mau pakai pestisidanya, mereka pakai apa yang mereka mengerti. Terima kasih Dr. Johanna untuk pemahaman yang penjelasan tadi yang sudah diberikan. Karena memang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, coba-coba itu, karena siputnya ini kebal terhadap racun yang ada. Jadi ada beberapa saudara dan juga beberapa teman sudah
kalau campurannya dianjurkan 1 tub, mereka buat 3 tub. Kira-kira begitu, dan ternyata itu sangat berbahaya dan sangat merusak ya. Terima kasih Dr. Johanna. Nah, hal-hal itu yang saya lakukan, yaitu sebelum menanam biasanya kita kalau ada waktu ya kita bikin model teli aja. Oh, kebun ini yang tanam ini maaf, kemudian umurnya berapa gitu, dan kita bisa prediksikan. Kemudian melihat juga event yang ada. Contohnya kalau itu di Minahasa dan Manado itu mau pengucapan Thanksgiving. Nah, kita tarik ke belakang, undur ke belakang. Biasanya jadwal Thanksgiving itu sebelum COVID ini melanda kita, itu sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kalau ada Thanksgiving, Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, itu momen-momen itu biasanya kita persiapkan panen pada hari perayaan itu biasanya sebagai petani kita akan tidak merugi. Tetapi memang kembali lagi itu kepada kejelian, masih ada pada pola kejelian masing-masing petani. Karena yang disarankan oleh pemerintah untuk kalau bisa menanam ini, kelompok tani, dibuat kelompok tani, pengalaman kami sampai hari ini itu belum terlaksana. Kelompok tani ada, ya benar. Tetapi programnya tidak jalan. Jadi kelompok tani A contohnya di kampung ini menanam komoditas ini itu tidak jalan sampai hari ini. Mungkin itu sebagai informasi kepada dinas terkait dan mungkin pemerhati bagaimana kita melihat ini. Ya. Karena memang untuk mengatur atau mungkin mengatur pasti nggak bisa, tetapi untuk mempengaruhi, memberikan pemahaman kepada kami petani itu harus menanam, jangan serentak tanam satu jenis komoditi, itu memang harus disosialisasikan dengan baik. Karena kalau tidak, banyak petani juga yang akan merugi. Kemudian hal-hal yang menjadi catatan saya, kalau itu memang kita rencanakan dengan baik, itu biasanya tanaman itu akan berkembang dengan baik dan bisa mendapatkan harga yang lumayan menguntungkan secara ekonomi. Begitu kira-kira Pak Rekson. Baik Pak Yusuf, saya tadi sudah ada gambaran kosnya kan 200 tuh Pak ya. 2000 sorry, itu persatuan tadi per bata per bonggol itu ya. Nah, pertanyaan saya itu kalau untuk 1 hektar Pak, itu bisa menghasilkan berapa bonggol itu kira-kira? Per hektar. Memang saya tidak bisa memberikan informasi karena kami tidak menggunakan hektar Pak. Oke. Tetapi mungkin saya bisa kasih gambaran untuk luas 7.000 meter persegi, itu kita bisa tanam sampai 8.000 sampai 10.000 pohon, Pak. 8.000 sampai 10.000 pohon per 7.000 ya, berarti sekitar 12.000 ya. Ya. Oke, cukup, menurut saya cukup menarik ya. Bapak jualnya kemana aja ini Pak? Pasarnya selama ini? Untuk penjualan, memang petani itu tidak mau repot lagi. Biasanya pada saat masa panen ada pemborong yang datang langsung ke kebun dan mereka itu yang memeriksa. Oh, kalau kita tanam contohnya 10.000, kalau memang itu semuanya bisa dipanen, mereka akan bayar sesuai dengan perhitungan mereka. Tetapi biasanya ada sedikit tawar-menawar. Jadi mereka juga kan ingin ada untungnya juga, Pak. Baik. Jadi ada alasan yang mereka katakan, oh ada yang kecil, ada yang tidak bisa dipanen. Sehingga ya kalau itu ada 10.000 yang kita tanam, mungkin 9.500 atau
9.700 begitu. Tinggal tergantung negosiasi kita, Pak. Tetapi kita sudah pada saat terjadi transaksi, kita tidak ada beban lagi untuk menjaga itu, untuk mereka langsung panen itu. Dan biasanya untuk di Modo Inding kita, kalau mereka yang datang membeli itu dibilang untuk verpak, itu untuk ke arah timur, Pak. Arah Papua, Timika, Teristimewa, Timika, Jayapura, kemudian Sorong, Manokwari, kemudian ada juga yang ke Maluku Utara. Jadi mereka itu biasanya kalau potong itu langsung berapa ribu pohon langsung dikirim pada satu kali pengiriman, begitu Pak. Baik, pemirsa, tadi Pak Yusuf waktu saya tanya berapa banyak yang ini tidak mau terlalu bicara, tapi ini saya mencoba berhitung ya. Seandainya ya, tadi kata per hektar itu katanya sekitar per 7.000 meter itu sekitar 8.000 sampai 10.000. Artinya per hektar itu kan 10.000. Seandainya kita tanam 10.000 per hektar, seandainya saja kita misalkan tadi Pak Yusuf dapat dari harga 2.000 posnya dia dapat 6.000, tapi kita ambil yang tengah saja ya. Yang tengah saja itu dari 10.000 kita dapat 2.000 saja ya. Kita tanam 10.000 kita dapat 20 juta dalam waktu 2 bulan. Saya pikir ini bukan bukan merupakan sebuah hasil yang kecil ya. Saya pikir ini bisa mensejahterakan petani kita. Itulah sebabnya judul kita pada malam hari ini adalah Sejahtera dengan Sawi Putih. Pak Yusuf telah memberikan gambaran, walaupun tidak secara gamblang disebutkan, mungkin terasa sungkan ya. Tapi saya dengan hitungan keterangan yang disebutkan tadi itu per 2 bulan per hektar kira-kira ya, dengan margin sekitar 100% dari cost yang ada itu, kita bisa dapat sekitar 20 juta rupiah per 2 bulan. Baik, di bagian akhir ini, Pak Yusuf ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita sehubungan dengan tanaman sawi ini, Pak Yusuf? Oke, baik, terima kasih Pak Rekson. Untuk tanaman sawi putih ini, tanaman ini gampang untuk bertumbuhnya, tetapi memang kalau sebelum diskusi tadi saya bilang gampang juga pemeliharaannya, tetapi ternyata dapat ilmu yang baru juga. Ternyata harus menggunakan perhitungan-perhitungan yang baik agar supaya dengan sawi putih ini kita bisa kalkulasi dengan baik cara pemupukannya dan juga penanganan hama. Jadi mungkin untuk kedepannya akan menjadi catatan buat saya untuk melihat kira-kira penanganan pupuknya dan untuk pestisida yang akan digunakan. Walaupun menjadi tantangan kami petani, sangat susah mencari laboratorium untuk menganalisa analisis tanah maupun produk yang sudah ada gitu. Sehingga memang dibutuhkan tuntunan dari para narasumber ahli, dan juga kami harapkan untuk pemerhati kesehatan makanan teristimewa ya, dalam hal ini kami memintakan pemerintah juga mohon tuntunan dan arahan kepada kami petani-petani agar supaya apa yang diinformasikan tadi bisa kami aplikasikan dalam penanaman lanjutnya. Tentunya ini saya juga bersyukur karena mudah-mudahan ditonton oleh petani-petani di seluruh Indonesia, teristimewa yang ada di Sulawesi Utara, Modo Inding, yang menjadi dapur Indonesia Timur sejak tahun 1980-an. Ini menjadi satu catatan buat kami, karena sawi putih itu sehari bisa keluar 20 sampai 30 ton, Pak, untuk didistribusikan ke seluruh pasar di Sulawesi Utara sampai di Maluku, Papua, ya. Maluku Utara dan Maluku Papua. Termasuk ke Kalimantan juga, Kalimantan, Samarinda dan Balikpapan. Jadi sebelum Covid itu kalau kontainer itu perharinya bisa ada 5-10 kontainer yang 20 feet. Kemudian truk-truk yang kecil itu bisa ada
200 sampai 300. Kalau mobil-mobil kecil itu sudah ada mungkin hampir 1000-an mobil per hari yang keluar masuk di dataran tinggi Modo Inding. Itu mungkin yang di harapan saya, dan mudah-mudahan lewat kita begini kita bisa mensejahterakan petani kita, dan yang penting yang malam ini saya dapati bisa juga untuk menyehatkan konsumen yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pemirsa sekalian. Kita tidak terasa telah bersama selama 1 jam. Terima kasih kepada Dr. Kunu, ya, Dr. Yohana Taribuka, Terima kasih. Dr. Hukom, Bapak Yusuf. Selamat malam pemirsa sekalian. Mudah-mudahan episode malam hari ini sejahtera dengan sawi putih akan memberikan inspirasi bagi petani dimanapun berada. Terima kasih. Ada pemirsa kita juga tadi, Pak Stanis dari Malaysia, ya, telah juga memantau acara kita ini. Sampai jumpa pada episode berikut di jam dan waktu yang sama pada minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.